Maulud tapi hari Sabtu, sama aja kalau tanggal merah hari Sabtu. Tanggal merah gara-gara 12 Rabiul Awal, Zikra Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang kita masuk tanggal 13. Rabiul Awal adalah bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan kurang menuju bulan Ramadan. Semoga kita Allah sampaikan lagi ke bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah dan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 gak nyampe 6 bulan karena kita udah 13. Hari ke-13. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kita ataupun untuk menyegarkan ataupun untuk mengakrabkan lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi, beriman kepada Nabi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim mukmin, karena tidak sempurna keimanan kita, tidak utuh dan tidak kita bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah, manisnya menjadi hamba-hamba Allah sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun. Hari ini pun kajian kita tentang hadis adalah sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam sebuah keterangan disebutkan dalam sebuah buku Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Musa Al-Azmi dari orang Kuwait tentang bukunya namanya Al-Lu'lu'il Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa peristiwa-peristiwa dikatakan. Tapi dari beberapa peristiwa-peristiwa tersebut ada yang sanadnya ataupun otoritas riwayatnya sah, ada yang lain mungkin dikritik ataupun kurang sah ataupun dikatakan tidak pas, tidak benar. Apa minimal yang dikatakan riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Pertama dikatakan ibunya Nabi bermimpi melihat sinar kelahirannya Nabi tersebut, sinarnya tersebut cahaya nur sampai menyinari Qusur Syam, istana-istana di daerah Syam. Ini satu. Ada juga yang mengatakan peristiwa kelahiran Nabi pada saat itu muncul atau timbul ataupun terbit atau terlihat di langit bintang, yang mana bintang itu menjadi tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang orang Yahudi itu ngelihat, ada orang Yahudi ngelihat. Orang Yahudi berteriak, wahai orang-orang Yahudi, ini udah tampak, udah kelihatan, udah terlihat di langit bintang, yang dengan bintang ini berarti menjadi tanda telah lahir khatamin nabiyyin. Tadi di dalam bacaannya imam itu ada ayat yang inni rasulaikum basyran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, salah satu pesannya adalah berita gembira akan datang Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi yang bernama Ahmad. Orang-orang Bani Israel Yahudi tahu. Dia tahu, dia pelajari ciri-cirinya. Maka di situ yang dikatakan ini beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan sumbernya sahih. Ada juga riwayat-riwayat yang dikritisi ataupun juga dikatakan tidak sah riwayat-riwayatnya tersebut ketika menggambarkan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Bergetarnya istana Kisra. Nah, ini dikatakan riwayatnya enggak kayak gitu-gitu misalnya. Apalagi padamnya api Majusi ketika Nabi lahir. Mungkin kita pernah dengar karena emang riwayat ini disebutkan juga dalam buku-buku sejarah yang mengiringi peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad. Cuman ada dalam sebuah buku yang katakan itu riwayat-riwayat yang dikatakan ghairus sahihah lam tasbut. Apalagi yang dikatakan surutnya danau di daerah mana disebutkan tuh, di daerah Syam mungkin. Apalagi peristiwa yang dikatakan robohnya plafon atap-atap. Nah, mungkin pernah dengar, pernah baca. Ini riwayat-riwayat ini dikatakan lam tasbut. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita bergembira, kita bersukacita. Yang menarik Nabi Muhammad SAW di tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, selain kelahiran Nabi, wafatnya Nabi kapan? Wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Jadi kita ingat wafatnya Nabi atau kelahiran Nabi? Kalau ingat wafatnya Nabi kita jadi sedih. Kita jadi sedih. Makanya yang diinikan adalah maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabiul Awal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial, minimal dalam 3 hal. Pertama, kelahirannya. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Kalau kita lihat sejarah, baca sejarah, kapan hijrahnya Nabi dari kota Mekah, kota Madinah, di awal-awal Rabiul Awal ataupun di akhir bulan Safar. Sehingga ketika Nabi hijrah kan menjadi sebuah periode baru daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah dengan segala tantangan, kesulitannya, berat cobaannya, ketika di Madinah tantangannya beda dengan tantangan yang ada di kota Mekah. Tapi dengan di Madinah tersebutlah menjadi awal cikal bakal berdirinya pemerintahan Islam, diberikan kekuatan sedikit demi sedikit sampai puncaknya 8 tahun lah setelah itu Nabi bisa membuka kota Mekah. Kalau udah membuka kota Mekah, selesailah misi Nabi. Gak lama setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Rabiul Awal. Rabi' itu bahasa Arab, artinya dalam bahasa Inggris itu kita tahu kalau berbicara tentang season, musim-musim, Rabi'. Kalau kita musimnya cuma 1 doang atau 2, panas hujan. Tapi kalau kita belajar dulu ketika belajar bahasa Inggris itu ada musim, ada namanya spring, ada seasonnya itu, ada autumn, winter, spring, apalagi itu ada 4 kalau nggak salah. Autumn, winter, spring, summer. Ada kan summer kan? Maka kalau Ar-Rabi ini yang dikatakan spring. Spring itu musim apa spring? Musim semi yang indah, yang bagus, yang enak, yang disukai, spring tersebut. Rabi' tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan di bulan Rabiul Awal, untuk menggambarkan di bulan semi ini. Kalau dalam season musim-musim tersebut, maka bulan Rabi' termasuk bulan yang disukai, dicintai, didemenin, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, yaitu bulan semi, musim semi. Di kita musim seminya kapan? Nggak ada. Kita musim hujan, musim panas. Sekarang musim pembetonan itu. Saya muter tuh, saya bilang muter dulu. Sudah dikasih tahu sama yang kan, saya nggak kebayang. Wah, ini juga jauh juga. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram, min adillatil ahkam, itu tulis yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu upaya kita untuk memupuk, mencintai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena kajian, pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya banyak banget, nggak kelar-kelar, nggak ada banyak sekali. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, semangat terus untuk mengkaji dari Nabi Muhammad, termasuk mengkaji hadis-hadis
riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kami yang terakhir yang kita baca masih dalam babul adab, Kitabul Jami' babul birri wassilah. Kitabul Jami' babul birri wassilah. Hari ini saya akan bacakan hadis nomor 1271 yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi qala na'am yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu muttafaqun alaihi. Hadis masih dalam bab al-adab, wabil khusus Kitabul Jami' babul birri wassilah, bab tentang kebaikan dan menyambung hubungan. Salah satunya adalah bagaimana kita berperilaku baik, berhubungan baik dengan orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya ini termasuk minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dilindungi dari dosa besar tersebut. Apa ya Rasulullah? Syatmur rajuli walidayhi. Syatmur rajuli walidayhi. Mencaci, menghina, merendahkan seorang anak, mencaci, menghina, merendahkan orang tuanya. Sahabat mengatakan, mana ada seorang anak berani, mana ada seorang anak mencaci, mana ada seorang anak menghina orang tuanya. Kata sahabat, wa hal yasubbur rajul wali, apakah mungkin, kebayang enggak seorang anak menghina orang tuanya, merendahkan orang tuanya, mencaci dan semisalnya? Kata Nabi, na'am, iya bisa. Ini di zaman Nabi udah Nabi mengatakan, gimana zaman sekarang ada gak anak yang ngelawan ke orang tuanya? Mudah-mudahan kita sabar dan mendidik tersebut, karena tugas orang tua mendidik. Ketika mendidik, setelah itu kita usaha doakan, mendidik, membina, mendoakan. Selebihnya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Contohnya kan ada tuh Nabi Nuh, apa kurangnya Nabi Nuh kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ya itu cobaannya, ujiannya. Ada rumah tangga, keluarga yang cobaannya adalah anak-anaknya. Bagaimana sikap kita? Kita sabar dan tetap terus berbuat baik. Tetap sabar dan terus berbuat baik. Kata Nabi, ada na'am. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Kalau ada seorang laki-laki menghina, merendahkan bapaknya temannya. Jadi saya punya teman fulan, saya menghina bapaknya fulan. Yasubbur rajulu abar rajuli, ada seorang menghina bapak temannya. Yasubbur rajulu abar rajuli, temannya tersebut gak nerima, dibalas, dihina, dilawan. Nah, ini caranya tersebut. Jadi Nabi mengingatkan, bisa aja. Memang secara langsung dia kagak menghina bapaknya, tapi dia menghina bapak orang lain, bapak temannya, bapak kawannya dan temannya balas lagi menghina. Apa artinya? Gara-gara dia menghina bapak temannya, bapak kawannya, maka dia menyebabkan bapaknya dihina, berarti dia menghina bapaknya. Yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu aba, seorang menghina, mencaci, merendahkan ibu temannya nggak terima, dibalas lagi, fayasubbu ummah. Nah, ini memang secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung efek main karambol. Tahu gak karambol? Main karambol emang langsung kepada ininya enggak, tapi istilahnya ada mantul, tapi dituju dia, tapi mantul, enggak sekali, enggak langsung. Ada model kayak gitu, ada model yang gitu. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Ustaz Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala
beberapa keterangan-keterangan dalam yang bisa diambil dari hadis ini, antara lain yang namanya kabair di sini adalah dosa besar minaz dzunub al-manhi anha syar'an. Termasuk di sini adalah merendahkan, menghina orang tua, mencaci orang tua. Dalam kitab At-Ta'rifat, kata-kata yasubbu tadi, kata yasubbu diartikan adalah menghina, ya mungkin bahasa mendeskripsikan dengan kekurangan dan merendahkan apa ya, bahasa sekarang mungkin membuli ada membuli, perundungan, apa sih perundungan, bahasa Indonesia yang baik itu ada perundungan karena orang dibuli, dihina, dilecehkan, beberapa direndahkan. Beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini antara lain, di sini juga menjadi salah satu bentuk hal kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Janganlah engkau mengatakan ataupun semisalnya kepada orang tua, dan jangan menghardik, membentak, ngomelin dan semisalnya. Hadis ini menegaskan bisa seorang anak berbicara yang isinya kata-katanya itu merendahkan, menghina, menyakitin orang tuanya. Dalam Al-Quran langsung fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Dalam hadis salah satu efek yang bisa terjadi dengan berarti kita menghina orang tua kita, kalau kita menghina orang tua orang lain, ortu daripada orang lain, nah orang lain tersebut membalasnya tersebut berarti kita yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abah. Idza alimna anna syatmahuma min idza alimna, dan yang demikian adalah termasuk yang disebutkan fala taqul lahum. Kenapa dosa besar? Allah mengatakan fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Kenapa dosa besar ini? Orang tua kepada anak, kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Orang tua kepada anak enggak terhingga. Anak kepada orang tua, mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kepada anak bagai sang surya, menyenggak terhingga mengasihinya tersebut. Ini memang fitrahnya, nalurinya, normalnya demikian. Ada sih orang tua yang jahat kepada anaknya tapi dikit, aneh, nggak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan umumnya, yang normalnya, yang biasanya orang tua pasti sayang. Apa nih buat anak? Masih kecil disayang, udah gede disayang, udah nikah pun udah masih disayang tuh orang tua. Nggak bakalan inilah. Tapi bagaimana anak kepada orang tua? Nah, kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang diingatkan. Ternyata nggak mudah loh berbakti kepada kedua orang tua. Makanya disuruh di dalam Al-Quran, disuruh di dalam hadis menjadi sebuah amalan besar, amalan istimewa, dan sebaliknya menjadi dosa besar. Kita berlindung kepada Allah agar dihindarin. Apa itu? Minal kabair syatmur rajul. Termasuk ya karena dia tidak berbakti. Menyakitin orang tua tersebut adalah termasuk dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Alhamdulillah Indonesia masih Allah kasih banyak penduduknya. Ada negara-negara yang udah kagak mau berkeluarga, kagak mau punya anak dan lain-lain. Akhirnya itulah, jauh daripada ajaran, jauh daripada keyakinan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang disebutkan, jadi pertama tentang besarnya berbakti kepada kedua orang tua dan betapa mengerikannya atau buruknya orang yang sebaliknya uququl walidin, durhaka kepada orang tuanya tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk dosa besar seorang menghina, merendahkan orang tuanya, sahabat heran, mana mungkin
Mana mungkin. Kemudian Nabi menjelaskan, itu bisa terjadi gara-gara anaknya tersebut menjadi penyebab, tasabbab menjadi penyebab orang menghina, orang merendahkan orang tuanya. Berarti ini kan gara-gara anaknya, seolah-olah anaknya itulah yang menghina dan merendahkannya, karena dia menghina ortu lelaki ataupun temannya, kawannya, dan lelaki kawannya tersebut membalas dengan menghina orang tuanya. Fahuwa wa inlam, benar dia tidak secara langsung menghina merendahkan orang tuanya, tapi dia menjadi sebab secara tidak langsung. Dalam kaidah syariat disebutkan salah satu prinsip, innal wasail laha ahkamul maqasid. Jadi ini nih. Jadi kan ada orang yang mazhabnya itu kata orang Machiavellis tersebut menghalalkan segala cara. Dalam Islam kagak ada bab menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus diikutin dengan cara yang baik. Cara itu juga hukumnya cara-cara dan wasilah mengambil posisi ataupun memiliki posisi dan hukum sebagaimana tujuan. Innal wasail laha ahkamul maqasid. Ini pengantar, penyebabnya tersebut menjadi hukumnya seperti dengan tujuannya tersebut. Benar dia tidak menghina orang tuanya, tapi dia menjadi wasilah penyebab orang tuanya dihina, maka sama dia yang dikatakan hukumnya dengan menghina orang tuanya tersebut. Kemudian yang berikutnya al-wajib 'alal insan. Nah, oleh karenanya setiap individu, setiap manusia menjaga diri, menjaga lidahnya, jangan menghina orang, apalagi orang pakai orang tuanya. Lo emang anak siapa sih lo? Ini gara-gara bapaknya tersebut kan, bapaknya orang tuanya dibawa. Ada orang bapaknya dibawa-bawa, orang tuanya dibawa. Mirip dengan dahulu bagaimana ibunda Maryam, Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha, ketika bawa anak jabang bayi dibawa orang tuanya. Maka abuki ya Maryam, maka abuki imra'as sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, kamu kok bisa nih bawa jabang bayi, padahal engkau belum pernah menikah, nggak ketahuan kawin sama siapa. Bapakmu, ibumu adalah makana abuki imra'as sau'in, bukan orang buruk, dan ibumu bukan seorang pelacur. Dibawa-bawa orang tuanya tersebut. Tapi walaupun tidak tidak dihina, cuman ingin menjelaskan kadang-kadang orang dalam bertutur atau berbicara, selain dia dilarang kita menjaga lidah untuk tidak merendahkan orang lain, dan juga tidak merendahkan orang tuanya. Syatmin nasi wa syatmi abaihim. Kenapa? Lianna hadza hajrun minal qawli muharram. Karena ini adalah perbuatan perkataan yang dilarang. Wa li'annahu sababun lian yashtuman nas. Apalagi kalau dia menghina orang tua temannya, kawannya, menghina orang tua orang lain, itu menjadi penyebab orang tuanya dihina. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Dalam surat Al-Hujurat dilarang kita menghina, merendahkan orang lain, underestimate, ini kan kadang-kadang ini tantangannya, cobaannya, dan lain-lain, atau godaannya. Al-hadis fi bayanun hukmul mutasabbib. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang hukumnya orang yang menyebabkan. Dia sama bagaikan orang yang melakukan langsung. Kalau dia menyebabkan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Tapi kalau dia menyebabkan keburukan, dia seperti orang yang melakukan keburukan. Hadis ini juga kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala menjadi sebuah dasar di dalam Islam. Itu ada konsep, gara-gara ada penghantar, perbuatan ini mubah,
tapi gara-gara perbuatan mubah ini menyebabkan kepada perbuatan yang haram, maka perbuatan mubah ini bisa jadi kagak boleh. Karena apa? Dapat menyebabkan orang kepada perbuatan yang haram. Bisa jadi kayak gitu. Sadduz zara'i. Apa artinya sadduz zara'i? Blocking the means. Blocking the means. Dulu di zaman Nabi ada sahabat-sahabat menukarkan kurma biasa banyak dengan kurma bagus sedikit. Nabi dikasih kurma. Dari mana nih kurma ini? Apakah semua kurma kayak gini? Kata Nabi, kata sahabat, enggak. Ada kurma biasa banyak, atau kita mengambil kurma bagus 1 so' ditukar dengan kurma biasa 2 so'. Kata Nabi, jangan lakukan, itulah riba. Yang disebutkan oleh para ulama, riba apa? Riba pertukaran atau riba jual beli. Dulu orang taunya riba pinjam-meminjam aja. Orang taunya riba kalau ngasih pinjaman kemudian minta tambahan. Kalau ngasih pinjaman setelah jatuh tempo belum bisa mengembalikan, dikasih tambahan. Ada tambahan waktu dan juga ada tambahan uang, itu riba juga. Orang belum kenal yang disebut dengan riba yang dikatakan dalam keterangan para ulama ribal buyu', riba jual beli. Apa itu riba jual beli? Ketika ada barang-barang ribawi, barang-barang ribawi dipertukarkan dengan barang-barang ribawi, tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku? Kalau kurma mau ditukar dengan kurma, maka syaratnya 2. Apa syaratnya 2 tersebut? Mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Dia harus tunai dan dia harus sama. Kalau 1 kilo dengan 1 kilo. Kalau 2 kilo dengan 2 kilo. Dilihat kuantitasnya, nggak dilihat kualitasnya. Harus sama kuantitasnya. Kemudian itu yang pertama harus sama. Yang kedua, dia harus dilakukan secara tunai. Kalau dia tidak sama, 1 kilo dengan 2 kilo riba. Dia sama tapi tidak tunai, 1 kilo dengan 1 kilo tapi tidak tunai, riba. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau dibolehkan nukar kurma dengan kurma atau nukar gandum dengan gandum, kali dibolehkan, jadi kan nukar kurma dengan kurma syaratnya 2. Apa itu yang 2? Dia harus sama dan harus tunai. Kalau dia tidak sama, tunai, riba. Kalau dia sama tapi tidak tunai, riba. Riba apa? Riba jual beli. Ada yang disebut dengan riba al-fadl, satu lagi disebut dengan riba nasa. Riba al-fadl itu kalau 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, 5 kilo ditukar dengan 10 kilo misalnya. Itu riba fadl. Riba nasa 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, tidak dilakukan dengan tunai, itu riba nasa. Kenapa Nabi melarang? Untuk mencegah terjadinya riba yang lebih besar. Riba yang lebih besar. Apa riba yang lebih besar? Yang tidak tunai dan tidak sama. Apa yang tidak tunai dan tidak sama? Riba pinjaman. Kalau kita lihat riba pinjaman, kasih duit sekarang 1 juta pinjaman, balikinnya bulan depan, apakah dibalikin 1 juta juga? Enggak, 1.200.000. Tidak sama. Udah itu juga tidak tunai. Ini yang riba lebih besar. Karena kalau dibolehkan orang-orang menukarkan kurma dengan kurma, dibolehkan tidak sama dan tidak tunai, pasti juga nantinya akan boleh orang nukarkan 1 juta sekarang ditukarkan dengan 1.200.000 bulan yang akan datang misalnya. 1.500.000 bulan yang akan datang, yang disebut dengan riba pinjaman. Ini salah satu contoh blocking the means. Saya teringat di sini sadduz zara'i. Apa itu sadduz zara'i? Mencegah, menutup terjadinya peluang terjadinya riba yang lebih besar. Dalam syariat Islam
hadis ini menggambarkan tadi Islam untuk melindungi. Jadi orang-orang kita manusia itu semuanya dilindungi, bakal secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ini juga, maka ada konsep dalam usul fikih, metode hukum yang disebut dengan sadduz zari'ah, blocking the means, menutup, mencegah peluangnya tersebut. Wa yadu min idza ala amrun ila haram, yang menyebabkan misalnya kepada perbuatan haram. Contohnya misalnya dalam konteks hadis ini dilarang menghina orang tua kawan. Kenapa? Menyebabkan dia akan menghina. Itu kan saran tersebut. Ini juga yang dipahami dari firman Allah yang disebutkan dalam suratul An'am. Di surat Al-An'am apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Surat Al-An'am ayat 108. Kita dilarang untuk menghina mereka orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini nggak boleh tuh. Kalau kita lihat nih orang kafir begini-begini, kita hinakan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Memang kita disuruh hina kalau ada orang yang salah, orang yang keliru, kan kayak gitu. Karena kalau kita hina, wahai orang-orang kafir itu orang-orang kafir begini-begini bla bla bla, kita hina mereka, maka mereka akan apa yang jadi? Mereka akan membalas. Mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesel, gara-gara emosi, gara-gara marah, padahal mereka kagak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Berarti kitalah yang menyebabkan Allah dihina. Kenapa? Karena kita menghina orang-orang yang dikatakan yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Di sini dikutip penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat tadi. Allah melarang orang-orang yang beriman atas perkara yang dulu boleh. Dulu kenapa hariannya kan ada orang kafir mungkin di awalnya itu menyembah selain Allah, padahal udah begitu jelas, begitu terang benderang bukti-bukti kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih aja dia kagak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya menghina Tuhan-tuhannya orang-orang musyrik, daripada patung-patung, daripada berhala-berhala dan semisalnya. Lakin lamma kana tariqan, tapi tadiannya dikatakan boleh, tapi karena itu bisa menjadi sarana, menjadi jalan orang-orang musyrik tersebut membalas menghina Rabbil Alamin, Allah Maha Tuhan semesta alam, Allah melarang, nahallahu anhu. Ayat ini sangat jelas juga untuk menjelaskan sebuah kaidah syar'iyyah yang tadi disebutkan, innal wasail laha ahkamul maqasid. Sungguhnya sarana dia memiliki ahkamul maqasid, fawasailul muharram, sarana yang menyebabkan kepada keharaman, maka sarana itu menjadi haram sekalipun di awal sarana-sarana itu adalah perkara yang jaiz. Ammal wasail mazkura fil hadis fa hiya wasail muharramah wa maqasidu wa muharramah aidan. Adapun yang disebutkan dalam hadis yang kita baca, ini sarananya juga udah kagak benar dan tujuannya juga kagak benar. Jadi ada mungkin kasus-kasus sarananya itu sebenarnya boleh, tapi gara-gara tujuannya adalah perkara yang haram, yang boleh jadi kagak boleh gara-gara menyebabkan keharaman. Hadza billahi taufik. Demikian yang bisa saya bacakan dari satu hadis tentang minal kabairi syatmur rajuli walidayhi wal yasubbur rajul walidayhi. Qala na'am, yasubbur rajulu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Muttafaqun alaihi. Hadza billahi taufik. Kalau ada yang mau komen silakan. Allah a'lam bishawab. Ada yang mau komen? Silakan. Mohon izin, ini yang tadi disampaikan tentang ribawi kurma, katakan kurma syaratnya itu kan harus tunai. Kalau di kita ini kan ada bahan pokok beras ditukar dengan uang. Andai kata uangnya tidak tunai, itu juga masuk riba jual beli apa enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang riba pertukaran? Jadi riba itu disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa contohnya? Di surat Al-Baqarah ayat 275, sebelah kanan atas pojok. Kayak Ustadz Adi Hidayat saya tuh. Cuman itu doang taunya surat riba doang. Karena ngajar fikih muamalah banyak riba. Itu di surat Al-Baqarah ayat ke-275, 276, 278 disebutin riba sampai 5 kali. Cuman di situ ribanya kata para ulama bukan riba pertukaran, itu riba pinjaman. Riba pertukaran maksudnya riba jual beli. Mana dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, al-burru bil-bur, wasyair bis-syair, gandum dengan gandum, al-bur dan syair gandum. Kemudian at-tamar bit-tamar, kurma dengan kurma, al-milh bil-milh, garam dengan garam. Kata Nabi, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin, dan ila akhiril hadis. Hadisnya kurang lebih demikian. Hadis ini adalah hadis pokok, hadis dasar tentang riba yang disebut dengan riba jual beli atau riba pertukaran. Apa maksudnya? Kalau ada 6 komoditi tadi, Nabi menyebutkan 6 komoditi. 6 komoditi ini kata ulama representasi dari 2 kelompok. Apa kelompok yang dimaksud? Yang pertama kelompok makanan pokok, gandum, kurma, garam disebutin. Yang satu lagi kelompok harga nilai, emas dan perak. Kalau terjadi pertukaran dalam 6 komoditi barang ribawi ini, para ulama enggak membatasinya. Memang Nabi nyebutin 6, tapi 6 itu bukan cuman 6, bukan. Jadi kalau konteksnya sekarang kita di Indonesia, beras dengan beras. Saya punya beras Raskin, atau enggak beras Raskin? Tahu beras Raskin? Dapat enggak beras Raskin? Ada Bulog tuh, di sana ada tuh. Darmaga itu kan ada Bulog di situ depan itu. Beras, oh namanya beras apa? Beras PKH. PKH. PK apanya? Pengelola Keuangan Haji. BPKH itu. Ada beras PKH dulu, beras ini karena bahasa di koran atau apa, beras ras. Ada orang punya beras Raskin banyak. Pengen rasain beras Cianjur, beras yang bagus atau yang mahalan beras organik. Ada yang lebih mahal lagi dari beras organik, saya nggak tahu lah gitu. Terus bisa gak 10 kilo beras Raskin ditukar dengan 2 kilo, 5 kilo beras Cianjur? Karena secara nilai harganya sama gitu. Kan kayak gitu logikanya. Harusnya kan bisa kan? Harusnya bisa. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Kata Nabi, ainur riba la tafal, jangan lakukan. Kemudian Nabi mengasih solusi, bil jam'a bid darahim wa bta' bid darahim janiban. Kurma biasa dijual, duitnya belikan kurma bagus. Beras PKH saya jual, dapat duit. Duitnya baru beli beras organik, beras yang disebut. Sama-sama ingin mendapatkan, tapi caranya. Ada yang mengatakan inilah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Baik bank syariah, bank konvensional ingin mendapatkan kurma bagus, beras bagus, tapi caranya. Bagaimana? Jadi dari hadis tersebut dipahamin. Kalau saya punya pertukaran 6 komoditi tersebut, hukumnya kalau emas mau ditukar dengan emas, beras mau ditukar dengan beras, kurma mau ditukar dengan kurma. Kalau dia sejenis, tadi Nabi menyebutkan 6 kan, beras, emas, perak, kurma, gandum, garam, maka syaratnya 2, biar boleh, biar tidak termasuk riba. Apa yang tadi saya sebutkan? Sama dan tunai. Kalau emas dengan emas, kurma dengan kurma, beras dengan beras, biar boleh, biar tidak terjadi riba pertukaran, syaratnya 2, sama dan tunai. Selanjutnya, kalau saya punya emas mau ditukar dengan perak,
Saya punya emas mau ditukar dengan perak. Karena Nabi menyebutkan emas, Nabi menyebutkan perak. Maka syaratnya nggak sama. Nggak bisa dong emas dengan perak masa sama. Beda, boleh beda. Tapi kata Nabi tunai. Harus tunai. Wa idza ikhtalafat hazil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana iyadan bi. Tapi harus tunai. Kalau nggak tunai riba gitu loh. Riba apa? Riba pertukaran. Kan apa kok kalau nggak tunai riba? Karena yang ngasih duluan kan mana yang lebih berharga bernilai, duluan atau belakangan? Time value of money istilahnya sekarang. Ya kan yang duluan itu kan lebih bernilai daripada yang belakangan. Kan gitu. Benar dia sama. Tapi kalau dia harus tunai. Sekarang yang ditanyakan, kalau saya punya emas, saya mau tukarkan dengan kurma. Saya punya perak, saya mau tukarkan dengan gandum. Ini barang-barang ribawi juga. Barang-barang ribawi. Apakah harus ada syaratnya sama? Nggak mungkin sama. Apakah syaratnya juga harus tunai? Itu yang dipertanyakan kan? Apakah syaratnya harus tunai? Maka kata ulama, tidak harus tunai. Kenapa? Beda kelompok. Ini udah beda kelompok. Ini kelompok harga, nilai, dan ini kelompok makanan. Benar barang-barang ribawi, tapi tidak diharuskan tunai. Yang diharuskan tunai itu kalau dia satu sama atau dia satu kelompok. Jadi nggak ada tuh ulama kita mengatakan wajib beli beras tunai. Nggak ada. Beras buat bangsa Indonesia barang ribawi. Uang buat kita juga dikiaskan sebagai barang ribawi. Ada yang mengatakan haram jual beli beras tidak tunai karena beras dan uang rupiah itu adalah barang-barang ribawi. Kata Nabi, sawaan bisawainin. Nggak ada yang ngomong demikian. Dulu pun Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang hukum jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Membayar jual beli pre-order bahasa sekarang gitu. Tapi dibayarnya lunas untuk komoditi yang baru akan diserahkan mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tergantung tuh kesepakatan waktunya dan kondisinya dan seterusnya. Apa kata Nabi? Man aslafa fi shay'in falyuslim fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dipahami prakteknya adalah dulu beli kurma dibayar tunai, sekarang kurmanya baru dikasih 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Dibayarnya dengan dinar, dibayarnya dengan perak, dibayarnya dengan azab wal fid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nggak ada lagi, kita tutupkan, mudah-mudahan ada lagi. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan, kekuatan, ketulusan dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita, negeri kita ini. Pemilu masih lama tapi udah ramai di sosial media dan lain-lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin yang memberikan kebaikan, memberikan kenyamanan, memberikan keadilan dan keberkahan kepada bangsa kita ini, sehingga benar-benar bangsa kita ini bisa yang dikatakan dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya kita minta kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan kita diberikan sehat walafiat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti, kita dijadikan orang tua yang sabar, istiqamah, membina, mendidik, mengajarkan, mendoakan anak-anak kita, dan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan kesabaran, keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tushba', wa min du'a
دعاء لا يسمع ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك في أولادنا وأولاد المسلمين ولا تضرهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته